Orang yang takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang bertakwa akhirnya orang yang mulia di sisi Allah. Dan orang yang mulia di sisi Allah sudah otomatis masuk surga. Nah, kita jelaskan kepada anak-anak kita. Begini, sampai diwajibkan poso, sama mengaku Islam. Yang begini, ini seruan yang ngomong Islam begini poso. Dan besok ini dijelaskan la'alakum tattaqun. Jadi ini uang nek wis nglakoni poso, kuwi menawa-menawa termasuk uang sing takwa. Uang nek wis wong takwa, kuwi termasuk uang sing mlebu swargane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan kami berdua. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus istiqomah dalam kebaikan. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tak terasa, Pak Wan, tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Detik jarum jam terus berputar, hari terus berjalan, minggu demi minggu terus kita lalui. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban ataupun bulan Ruwah bahasa Jawanya. Tentu sebentar lagi kita sudah dihadapkan ataupun masuk ke dalam bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Tentu ada hal-hal yang menarik, tentu ada hal-hal yang sangat istimewa, ada hal-hal yang baik untuk menyambut ataupun menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan hari ini kami ataupun Bapak Iwan akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita itu menghadapi bulan Ramadan, tentu bagaimana kita agar termotivasi untuk selalu melaksanakan puasa Ramadan. Kita sering melihat ketika Ramadan datang, banyak yang kita jumpai bahwasanya mereka itu mengaku beragama Islam, bahkan mengaku santri. Banyak yang kita jumpai, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan bukan dari teman-teman kita dan sebagainya, yang belum melaksanakan berpuasa. Dan ini ada sebuah trik ataupun cara bagaimana sih agar kita dapat mampu menjelaskan ataupun memberitahu, memberikan motivasi terutama kepada keluarga kita sendiri untuk semangat dalam menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan dan berbagai amalannya. Langsung saja monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, itu memang kita itu hidup di tengah masyarakat yang serba nggak karu-karuan, campur baur apa saja yang berdemokrat menurut bahkan semakin terkikis podo-podo breme ndi sing bener karo sing gak bener ki wis meh beda tipis. Iya, di situ ketika datang bulan suci Ramadan, kita itu tidak munafik. Banyak ya, terkadang kita itu sangat miris. Terus kita itu gimana ya? Pokoknya kasihan juga lah, mengaku orang Islam, KTP Islam, anaknya orang Islam, tapi ketika bulan suci Ramadan tidak menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa bulan Ramadan. Terus itu kenapa? Yaitu perlu kita gali sedikit, bongkar di sini. Kita otak-atik. Kalau penjelasan yang lain kan sudah banyak ustaz-ustaz yang menjelaskan di situ kan. Ya di sini kita itu belajar mengungkap kenapa sih orang kok enggak seperti itu. Kok seperti itu. Dan bagaimana nanti kita akan bisa menstimulus agar mereka itu
kira-kira bisa termotivasi mau untuk melaksanakan puasa Ramadan? Nah, itu ada sebuah apa ya, kalimat yang mengutarakan kal himari yahmilu asmaro, seperti himar membawa buku. Ya seperti kita ini mengaku agama Islam, ya kan? Tapi kita nggak paham dengan Islam itu sendiri. Ya, kenapa orang-orang anak didik kita, terus keluarga kita kok nggak menjalankan bulan suci puasa bulan suci Ramadan? Apakah mereka tidak mampu? Mampu. Apakah mereka tergolong orang-orang yang udzur? Bukan. Orang keadaannya juga sehat, badan sehat, yang mau dimakan pun juga ada, bukan hidup di zaman paceklik, ya kan? Terus kenapa? Nah, di situ karena kurang paham. Kita perlu memahamkan. Saya menggambarkan orang yang seperti itu seperti ini. Kenapa sih anak sekolah itu ada yang taat dan ada yang tidak? Anak-anak sekolah yang taat itu karena dia itu paham tujuan mereka melanjutkan di sekolah, mencari ilmu di sekolah itu paham dan terinspirasi. Nanti kalau aku sudah belajar betul-betul mempunyai ilmu seperti ini, nanti aku meneruskan di jenjang ini, di perguruan ini, nanti aku bisa seperti ini. Itu memang ada inspirasi seperti itu. Terus ada lagi, nanti kalau aku tidak menjalankan seperti ini, nanti aku kena sanksi. Sama orang puasa karena paham, nanti kalau aku menjalankan puasa, nanti ada inspirasi, nanti aku seperti ini dan masuk golongan yang seperti ini. Nanti penjelasannya di belakang. Nanti kalau aku nggak menjalankan puasa, kena sanksi, aku masuk neraka. Penjelasannya juga nanti di belakang. Sama seperti orang naik motor. Kenapa orang taat peraturan? Ini yang jelas ini. Bawa SIM, STNK, semua peralatan motor lengkap. Karena kenapa? Oh ya, karena yang pertama itu takut kalau kena polisi nanti kena kena tilang. Nah, disitulah orang yang masih di level bawah, yaitu kalau nggak puasa nanti aku masuk neraka karena tidak menjalankan kewajiban. Sudah jelas itu. Terus ada lagi yang lebih paham lagi di atasnya. Nanti kalau kenapa aku bawa STNK, membawa SIM, membawa surat-surat motor dan perlengkapan, ada rem, harus terus semua spion 2 pokoknya semua. Itu karena demi keamanan kita, kembalinya supaya kita sendiri, supaya kita aman. Nanti kalau sudah aman, kita kemana-mana bisa lancar, tenang, sampai tujuan dan tujuan kita bisa selesai. Nah seperti itu orang yang paham di level yang atas. Orang yang puasa ada yang seperti itu. Nanti kalau aku puasa, nanti aku termasuk golongan seperti ini dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang penjelasan dari kenapa kita ada banyak orang-orang yang tidak mau menjalankan ibadah puasa. Ya titik beratnya karena memang tidak paham. Kalau orang-orang yang paham jelas mau menjalankan ibadah puasa. Gitu. Jadi kefahaman ini menjadi tolak ukur. Ya, salah satu embrio. Iya. Menjadi pusat sumber. Iya. Nah, ini tugas kita, Pak. Tugas kita sebagai orang tua untuk memahamkan anak-anak kita, keluarga kita dan siapapun agar seperti itu gimana, Pak? Ya, hal ini kan jarang sekali orang yang menggali masalah ini toh. Padahal ini masalah dasar yang perlu kita
perjuangkan di masyarakat, ya kan? Ya kita untuk mensiasati hal seperti ini untuk keluarga kita, anak didik kita, terus kepada masyarakat jamaah-jamaah kita sebisa mungkin memahamkan, tidak memaksa, memahamkan bahwa puasa itu nanti ada sesuai apa itu penjelasan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Itu kita jelaskan itu dalam ayat itu titik pertama yaitu apa itu seruan Allah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu orang yang percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, malaikatnya, qada dan qadarnya. Dan itulah termasuk orang Islam. Padahal rukun Islam itu harus menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, di situ kita harus bisa merangkai kata-kata kita. Ya wis nek wis terakhir sampean ki termasuk wong iman. Besok wong iman kuwi golek dadegane mlebu swarga. Ya kudune nek wis iman, wis ngaku Islam, ngucapno syahadat loro ya kudune melu-melu poso sak kuwate. Ngoten. Dadine kita enggak memaksa karena kita hidup di kalangan awam, bukan kalangan orang-orang yang apa itu berkaum. Betul, itu memang kita itu memang memang harus punya strategi tersendiri ketika kita dihadapkan di geografi seperti apa. Terus untuk anak-anak kita itu kita jelaskan ya wis lah, untuk anak-anak kita yang masih kecil kita kita ajarilah puasa. Kalau belum mampu 1 hari ya setengah hari lah. Memang nggak ada dalil puasa setengah hari itu nggak ada. Tapi kalau untuk belajar boleh-boleh saja. Kita nggak maksa sampean wis balik kudu 1 hari, nek 1 hari sampean dosa wah malah gak gelem ngaji. Ya wis. Kalau saya itu ya terus terang lebih fleksibel bagaimana menghadapi orang ini, bagaimana orang ini. Ya kalau orang-orang yang anak-anak yang TPH yang sudah gede-gede sampean wis wayahe puasa 1 hari. Nah, yang belum balik sampean wis tahu puasa 1 hari belum. Kalau sudah ya sampean belajar 1 hari, kalau nanti apa itu gak kuat ya setengah hari nggak apa-apa gitu. Nah itu untuk anak-anak didik kita. Kalau untuk tetangga kita yang belum mampu puasa gimana? Ya kita datangi. Terkadang saya pernah mendatangi seorang itu, pernah saya wawancarai. Ya ngomong-ngomong lah, sampean jane ngono iku ya Islam. Terus nek bulan puasa itu ya malu seneng, sampean ya malu bodoh. Terus kenapa nggak puasa? Ya karena dari segi pekerjaan berat, terus belum mampu. Ya kalau seperti itu ya nggak apa-apa lah. Saiki yang penting malamnya ikut sholat tarawih lah. Tujuan saya kenapa? Kalau malamnya ikut sholat tarawih, nanti senang ikut sholat tarawih, nyaman dengan orang-orang yang di masjid, di mushola, akhirnya terinspirasi. Mungkin tahun depan atau mungkin bulan depan mau ikut-ikut berpuasa. Enggak harus seperti inilah. Untuk orang-orang tua, banyak sekali orang-orang tua itu karena di tempat saya itu memang pusat pembelajaran anak-anak baca Al-Quran, anak-anak belajar agama. Di situ mereka itu banyak menginspirasikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah. Terus waktu datang bulan suci Ramadan, mereka juga pengen anak-anaknya puasa bulan suci Ramadan sebulan penuh. Tapi bapak ibunya maaf, belum tergugah, belum mendapat hidayah. Terus gimana kita menyikapi? Kalau saya gini, ya wis sampean memang belum mampu menjalankan ibadah puasa, yang penting anak-anak sampean arahkan ke sini biar
agamanya kuat. Terus sampean jangan sampai waktu makan di siang hari ada di depan anak-anak sampean. Terus setidaknya sampean juga ikut entah berapa kali ikut datang di mushola, di masjid, ikut menjalankan sholat tarawih. Berarti lebih ke niat serta bagaimana sikap kita untuk menghormati bulan puasa tersebut. Kita merayu orang-orang sekitar kita untuk bisa menghormati bulan suci Ramadan dan mengarahkan anak-anak didik kita, orang di sekeliling kita itu sedikit demi sedikit memahami keistimewaan bulan suci Ramadan. Itu yang pertama tadi ya ayyuhalladzina amanu. Terus selanjutnya terus itu diteruskan kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepadamu semua, yaitu berpuasa. Kepadamu semua. Jadi semua itu orang yang beriman. Tidak orang yang iman seperti ini bukan. Pokoknya semua orang yang beriman yang mengaku Islam itu wajib puasa dengan jelas. Enggak ada kata ini enggak ada. Karena juga puasa sendiri adalah merupakan rukun Islam. Rukun itu adalah rukun itu apa ya? Sesuatu yang harus dikerjakan. Iya. Kalau tidak dikerjakan maka akan batal. Seperti misalkan di dalam sholat kita ada rukun untuk membaca surat Al-Fatihah. Ketika kita tidak membaca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Juga dapat diartikan ketika kita mengaku beragama Islam, tetapi salah satu rukunnya misalkan berpuasa kita tidak melaksanakannya, bisa diartikan bahwasanya Islam kita itu tidak sempurna. Seperti itu. Ya seperti itu. Terus itu dijelaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Nah, orang-orang sebelum kamu ini yang diberi wahyu kan Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu dulu-dulu juga ada yang diwajibkan berpuasa, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yunus itu juga diwajibkan berpuasa. Cuman cara berpuasanya ada yang beda gitu. Ya orang-orang yang dulu, nabi-nabi yang dulu juga berpuasa, juga mewajibkan kepada kaum-kaumnya. Seperti itu. Terus di situ juga akhirnya disambung lagi dengan lafadz la'allakum tattaqun. Lafadz la'allakum itu kalau dalam ilmu nahwu Alfiyah bin Malik itu sebagai jawab dari lafadz kutiba. La'allakum tattaqun. La'allakum itu lafadz yang bermakna taroji. Taroji itu mengharap sesuatu yang akan datang, yang akan bisa didatangkan gitu loh. Kalau tamani kan mengharap sesuatu yang sulit untuk datang, sulit untuk terwujud. Tapi kalau taroji itu mengharap sesuatu yang pasti terwujud, bisa terwujud, bisa terwujud. Itu taroji. La'allakum tattaqun. Jadi menawa-menawa kowe kabeh iku termasuk orang sing bertakwa. Dan orang yang takwa inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang bertakwa akhirnya orang yang mulia di sisi Allah. Dan orang yang mulia di sisi Allah sudah otomatis masuk surga. Nah kita jelaskan kepada anak-anak didik kita. Jadi ini sampean diwajibkan poso, sampean mengaku Islam, ya kudune niki seruan kanggo wong Islam kudune poso. Dan besok iki dijelaskan la'allakum tattaqun. Dadi nek wong nek wis nglakoni poso, kuwi menawa-menawa termasuk wong sing takwa. Wong nek wis wong takwa, kuwi termasuk wong sing mlebu swargane Allah. Jadi seperti itu tadi digambarkan, artinya yang pertama adalah tentang iman, bagaimana kita mampu mempercayai bahwasannya
umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW ataupun nabi-nabi terdahulu itu umatnya juga disuruh untuk berpuasa. Iya, betul. Ya, dengan cara-caranya yang dahulu Sesuai sesuai apa itu dinastinya. sesuai dulu lah. Kemudian setelah itu orang semuanya, semua umat Islam, semua yang amanu yang beriman tadi diwajibkan untuk Puasa. berpuasa. Kemudian barang siapa yang sudah melaksanakan puasa, baik menawa syukur-syukur kita menjadi orang yang Bertakwa. karena takwa, orang yang takwa itu berada di dalam surga sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ditresnani Gusti Allah. Karena inna akramakum indallahi atqakum, termasuk orang yang paling mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sedikit tentang motivasi dan bagaimana cara untuk kita mengajak, terutama menginspirasi minimal keluarga-keluarga kita sendiri agar semuanya ya biar berpuasa kita. Iya. Mungkin ada lagi atau cukup? Ya, dalam pertemuan kali ini saya juga mengajak untuk diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat semua, ya marilah kita pahamkan anak-anak didik kita, keluarga kita, orang-orang sekeliling kita pahamkan syariat Islam, terus kita pahamkan apa itu puasa, terus kita pahamkan apa tujuan puasa, terus endingnya setelah puasa kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Seperti itu. Terus yang perlu kita garis bawahi di sini, kita fleksibel karena kita hidup di dalam kalangan masyarakat yang serba-serbi. Tapi dalam kefleksibelan itu, fleksibel itu kan artinya lunak, Pak. Iya. Lunak tapi yo ojo terlalu Iya. Gitu. Kita lunak tapi kita membawa misi. Nah, artinya gini, nanti kan ketika kita lalai dengan kelunaan kita, dengan kepenaan kita, kadang itu lalai. Iya, betul. Nggih. Pomoroti itu malah nyus ngoten. Nah, dimplok langsung glender. Artinya lunak ya lunak, tetapi tetap ada pelanggarannya, tetap ada batasan-batasannya. Nah, yo ojo lunak-lunak nemen, yo ojo kaku-kaku nemen. Seperti itu, mungkin seperti itu. Iya. Kalau kita terlalu kaku, sampean gak poso masuk neraka. Waduh lha iku akhirnya wong tuane malah wes gak usah ngaji, wes gak apa-apa. Wes bar. Ya, tapi yang terpenting maksud kita di sini ini mengajak. Ya, mengajak. Artinya diibaratkan seperti kita angon. Nah, angon ini nak sampluk ya mendet, Pak. Iya. Gitu. Tapi nak dilus alon-alon, terus ditarik alon-alon yo manut. Ayo rene. Ayo wayahe mulai. Tapi nak disampluki. Iya. Seperti itu. Karena intinya kan pertemuan kali ini kan membahas bagaimana kita memahamkan anak didik kita untuk berpuasa, bukan menghukumi orang yang tidak berpuasa. Iya kan? Oke, itu mungkin sedikit, mudah-mudahan kita semuanya sebagai orang tua mampu khususnya mengajak anak-anak kita, mengajak keluarga kita, mengajak teman-teman saudara kita untuk dalam hal ini waktu dekat kita sudah melaksanakan ibadah puasa untuk berpuasa 1 bulan penuh, dan tentunya dengan harapan mudah-mudahan kita benar-benar tergolong orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Ada closing statement dari Pak Muhammad Ikhwan? Sudah. Terima kasih. Saya pribadi apabila dari awal tadi kurang ataupun ada kurang lebihnya mohon maaf. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan 1 bulan penuh dan akhirnya tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.